Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kami yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran bab ke-8 dengan muatan pelajaran PLBJ dan materi permainan Cici Putri. Materi ini atau pembelajaran ini diperuntukkan untuk kamu kelas 4 SD. Adapun permainannya seperti yang kita lihat ya di gambar. Ini adalah contoh permainan Cici Putri yang dapat kita lakukan. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama adalah mampu menjelaskan cara permainan Cici Putri. Kemudian yang kedua, mampu menceritakan pengalaman bermain Cici Putri. Dua tujuan ini adalah target pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Cara bermain Cici Putri. Permainan Cici Putri dapat dimainkan oleh sekitar 4-6 anak. Permainan ini diawali dengan proses pemilihan pemimpin permainan, biasanya melalui home pimpah atau gambreng. Seluruh pemain duduk melingkar sambil menyodorkan dua jari tangan kanan, yaitu jari telunjuk dan tengah. Sementara jari yang lain ditekuk atau dikepalkan ke dalam. Permainan ini bisa dilakukan memakai benda berupa kertas kecil yang dikepal-kepal dan tanpa memakai benda dengan melakukan tanya jawab. Nah, ini contohnya ya, gambarnya seperti yang tadi di cover ya. Di awal. 1. Permainan Cici Putri dengan tanya jawab. Teknis permainan Cici Putri beragam. Dalam versi yang pertama, permainan ini dimulai ketika pemimpin mulai menyanyikan lagu bersama seluruh pemain. Sambil bernyanyi, pemimpin akan menunjuk tangan pemain lain satu persatu sampai lagu berakhir. Sedangkan versi lainnya yakni ketika pemimpin atau pemain sudah mendapat gilirannya. Pemain tersebut wajib menyilangkan satu tangannya ke pundak. Giliran tersebut dilakukan hingga semua pemain telah mendapatkan jatahnya. Selanjutnya semua peserta akan menyilangkan kedua tangan ke pundak masing-masing. Berikut syair permainan anak Betawi Cici Putri. Nah, syairnya seperti ini. Cici Putri Cilele Cilepok. Ali-ali pemadatan tiga rubas kesusuban. Manona si. Nah, si-nya itu menyebutkan nama siapa. Misalkan si Andi. Manona si Andi minta kembang apa? Anak yang dijawab atau menjawab kembang duren misalkan. Pulang-pulang dapat laki-laki keren atau pulang-pulang lakinya keren. Nah, inilah contoh permainan syair ya dari permainan Cici Putri. Kemudian syair versi lain hampir sama sebenarnya. Cici Putri tembako 5 koli maknone si Andi minta apa? Jawabnya pulang-pulang ayahnya keren. Nah, ini versi yang waktu kecil saya nyanyikan nih bersama teman-teman ketika main Cici Putri. Selanjutnya pemimpin dan pemain akan bertanya jawab tentang sesuatu yang disepakati bersama dalam permainan. Misalnya menanyakan pintu dan kuncinya. Pemain yang telah mendapat giliran sesuai tanda pemain tersebut telah mendapatkan giliran, harus menyilangkan satu tangannya ke pundak. Permainan diteruskan sampai semua pemain mendapat giliran untuk kedua jari tangannya. Setelah semua mendapat giliran, semua peserta akan menyilangkan kedua tangannya ke pundak masing-masing. Selanjutnya, pemimpin permainan akan bertanya satu persatu kepada peserta. Pertanyaannya, ini pintu apa? Jawab, pintu kayu. Kemudian nanya lagi, kuncinya kemana? Dijawab, kecebur atau tenggelam.
Bertanya kembali, kecebur di mana? Jawabnya di kali atau di sungai. Tanyanya, bisa dibuka apa enggak? Kemudian jawabnya bisa. Selanjutnya ketika dijawab bisa, pemain, dalam hal ini pemimpin, akan menarik tangan peserta secara mudah yang disilangkan di depan dada pundaknya. Namun untuk tangan yang satunya berbeda. Nah, ini pertanyaan yang lain ya, versi yang lain. Ini pintu apa? Jawabnya pintu besi. Kemudian nanya lagi, kuncinya kemana? Jawabnya kecebur. Bertanya kembali, kecebur di mana? Jawabannya di laut. Lalu bertanya lagi, bisa dibuka apa enggak? Jawabannya tidak. Kalau tadi awalnya di slide yang sebelumnya kan jawabannya bisa. Kalau ini tidak. Saat dijawab tidak, maka pemimpin akan menarik tangan peserta yang disilangkan, namun sambil memegang erat pundaknya, supaya pegangannya yang diidentifikasi sebagai pintu besi dapat terbuka. Hal seperti ini pun dapat dilakukan secara bergiliran hingga seluruh peserta memperoleh giliran. Versi secara memainkan permainan Cicip Putri cukup beragam. Ada yang hanya sampai pemimpin menjawab keinginan peserta yang menyebut nama bunga, ada pula yang sampai akhirnya sebagaimana disebutkan di atas. Jadi ini versi yang lainnya ya. Dan permainan ini cukup beragam. Yang awalnya cuma dikepalkan kertas ya, ini dilakukan dengan versi yang lain. Sebenarnya setelah seluruh peserta mendapatkan bagian dibuka pintu kayunya dan pintu besinya, permainan masih dilanjutkan dengan adegan pesta potong kambing. Sebagai tanda syukur dapat dibukanya pintu walau kuncinya telah hilang. Adegan ini disebut dengan embe-embe sebagai simbol dipotongnya kambing. Nah, ini akhir ya, penutupan dari versi yang kedua, di mana yang tadi pintunya dibuka atau yang tidak bisa dibuka. Kemudian permainan Cicip Putri dengan kertas kecil. Nah, ini permainan yang paling gampang nih di antara Cicip Putri yang barusan kita bahas. Satu anak bertugas menjadi putri yang berposisi sebagai orang yang sujud. Nah, ini kebetulan belum ada yang sujud ya. Masih Om Pimpa menemukan atau menentukan siapa putri yang posisinya sebagai orang yang sujud. Teman yang lain duduk mengelilingi sambil meletakkan salah satu tangan mereka di punggung anak yang menjadi putri. Semua bernyanyi sambil mengelilingi kertas kecil. Setelah nyanyian berhenti dan kertas kecil terhenti atau berhenti, seseorang anak yang jadi putri terbangun. Jadi ketika ini melakukan Om Pimpa menentukan siapa putri yang jadi ya, kemudian lalulah permainan ini dimulai. Saat putri terbangun dan kertas sudah berhenti atau dipegang oleh seseorang, putri harus menebak kertas itu di tangan siapa. Jika tebakan itu benar, maka akan memegang kertas akan menjadi putri yang melakukan sujud lagi ya, posisi sujud. Jika kertas kecil itu salah ditebak orangnya, maka yang akan menjadi putri harus jadi putri lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini versi yang mudah ya, yang biasa dilakukan oleh banyak orang, karena ini mudah dicerna dan mudah dilakukan. Beda dengan versi yang lainnya yang menyanyikan lagu Manone ya, walaupun ini juga dilakukan dengan lagu syair tersebut. Menerapkan nilai-nilai luhur dalam permainan Cicip Putri. Yang pertama adalah melatih kemampuan di bidang musik. Melatih kemampuan di bidang musik dapat dilihat pada penggunaan lagu dalam permainan ini. Unsur musik yang menonjol dalam permainan Cicip Putri ini adalah unsur irama yang rata. Irama yang rata mengikuti tempo lagu yang ditandai oleh pulsa atau denyutan teratur. Pulsa dalam permainan ini ditandai pada waktu pemimpin permainan menyanyikan lagu Cicip Putri sambil menunjuk jari atau menunjuk jari tangan pemain dan berhenti seiring habisnya lagu. Nah, ini contohnya ya, melatih kemampuan
di bidang musik yang bisa kita terapkan dalam nilai luhur permainan Cici Putri. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan di bidang bahasa. Melatih kemampuan di bidang bahasa dalam permainan Cici Putri adalah adanya media syair dalam lagu permainannya. Pada permainan ini memberikan kesempatan kepada pemain yang beruntung untuk mengajukan permintaan dengan menyebut nama satu bunga. Penyebutan nama bunga tersebut memberikan pembelajaran kepada anak untuk mencari padanan kata berirama sama yang mengandung harapan untuk mendapatkan hal positif. Maka si anak harus cerdas memilih kata atau nama bunga yang bunyi akhirannya sama. Seperti tadi ya, minta apa, minta duren misalkan ya. Kemudian yang ketiga, melatih kebersamaan. Dengan ketentuan jumlah pemain paling tidak 3 orang, maka permainan ini membuat anak akan berinteraksi dengan temannya. Berinteraksi ini membuat kebersamaan dalam permainan ini yang akhirnya terlatih untuk bergaul dengan orang lain. Kita lanjut. Yang keempat, melatih kecerdasan. Melatih kemampuan di bidang kecerdasan logis matematis dalam permainan ini dapat ditunjukkan melalui syair lagu bagian dialog. Anak-anak kan terlatih kekritisan berpikirnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, melatih kebugaran jasmani. Melatih kebugaran jasmani dalam permainan ini dapat dilakukan atau dilihat melalui aktivitas adegan tarik-menarik dalam dialog. Kalau kuncinya kecebur di laut, saya boleh buka pintu ini? Yang lalu dijawab boleh. Adegan ini akan melatih otot tangan anak. Jadi karena dilatih, ditarik ya tangannya, maka inilah adegan melatih kebugaran jasmani. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat dan merupakan hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah dan wawasan kamu untuk pengetahuan kamu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.